Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohma dari semester 4 jurusan PAI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengidentifikasi Kebutuhan Pembelajaran. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian dari kebutuhan belajar. Yang kedua, untuk mengetahui model-model kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Pengertian kebutuhan belajar. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil tujuan yang lebih baik. Adapun dari pengertian dari belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas, dan lain sebagainya. Adapun identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan dari belajar itu sendiri. Ya, baik itu proses belajar yang berlangsung secara formal ataupun informal. Kalau formal seperti di sekolah, kalau non formal, informal itu keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar yang dirasakan menjadi bagian dari kehidupan mereka dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kita bisa mengetahui mereka kemampuan mereka lewat kita memberi kuis ataupun ujian tulis dan sebagainya, sehingga kita bisa, anak ini bisa membedakan, si guru itu bisa membedakan, anak ini pintar di ini, anak ini pintar gini. Tapi tidak saling membedakan ya antara murid satu dengan murid lainnya dalam hal supaya mereka tidak hilang. Yang kedua, peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Seperti tadi, ya bisa lewat informal seperti keluarga, formal di sekolah, ataupun non formal di lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga, peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Jadi kita bisa mengetahui peserta didik kita dengan cara menanyakan apa kesulitannya selama belajar. Adapun model-model pengukuran kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, model induktif. Ya, model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Jadi, kalau induktif itu langsung ya, apa yang kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didiknya. Terus ada model deduktif ya. Adapun keuntungan dari model deduktif ini adalah bahwa hasil dari identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga dapat dikatakan ada kecenderungan penyelesaiannya dengan penyelenggaraan proses belajar dalam pelatihan secara umum. Jadi kalau deduktif itu lebih luas ya. Terus kelemahan model deduktif ini adalah dari segi efektivitasnya, karena belum tentu semua peserta didik
diprediksi memiliki karakteristik yang sama akan memanfaatkan dan membutuhkan hasil identifikasi tersebut, karena ini didasarkan atas kenyataan bahwa keanekaragaman peserta didik tersebut. Jadi kan pasti seorang itu mempunyai karakter tersendiri dan pasti ada perbedaan dengan satu dengan yang lainnya gitu. Terus ada model klasik. Tujuan dari model klasik adalah untuk mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajari, sehingga peserta didik tidak akan memperoleh kesenjangan dan kesulitan dalam pelajari bahan belajar yang baru. Keuntungan dari menggunakan model klasik ini adalah untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan belajar. Di samping kemampuan yang telah dimiliki akan menjadi modal untuk memahami bahan belajar yang baru. Jadi untuk mengasah kemampuan yang dimiliki dan juga mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajarinya. Ataupun kelemahan dari model ini adalah bagi peserta didik yang terlalu jauh kemampuan dasarnya dengan bahan belajar yang akan dipelajari, menuntut untuk mempelajari terlebih dahulu kesenjangan kemampuan tersebut, sehingga dalam pelajari kebutuhan belajar yang diharapkan membutuhkan waktu yang lama. Jadi contoh misalnya kalau ada peserta didik yang sangat kurang paham, jauh dari teman-temannya yang sudah paham, maka ia akan pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk pembelajaran tersebut. Mengidentifikasi atau menganalisa kebutuhan pembelajaran. Di sini Marisol membagi fungsi analisa kebutuhan menjadi 4. Yang pertama, 1. Mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan dan lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Ada 6 macam kebutuhan yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan normatif, membandingkan peserta didik dengan standar nasional, misalnya ujian Eptanas, UMPTN, dan sebagainya. Terus ada kebutuhan komparatif, membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel, misal hasil Eptanas SLTP A dengan SLTP B gitu. Terus ada kebutuhan yang dirasakan, hasrat atau keinginan yang memiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Jadi kebutuhan yang dirasakan ini bisa diketahui dengan cara interview. Terus ada kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang didasarkan seorang mampu diekspresikan dalam tindakan. Misalnya, siswa yang mendaftar sebuah kursus gitu. Jadi seperti kursus musik, kursus bahasa Inggris, dari kemampuan mereka. Jadi mereka bisa mengekspresikan kemampuan mereka masing-masing. Terus ada kebutuhan masa depan, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, misal penerapan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. Terus ada kebutuhan insidentil yang mendesak, faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh ya. Jadi insidentil yang mendesak adalah faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh, misalnya bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan lain sebagainya. Ada 4 tahap dalam melakukan analisa kebutuhan. Yang pertama, perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita seharusnya membuat perencanaan. Rencana apa yang akan kita lakukan ke depannya, tujuannya apa, sehingga bisa
menghasilkan apa yang kita inginkan. Terus setelah ada perencanaan, kedua pengumpulan data ya, jadi berkas-berkas yang apa yang kita butuhkan dikumpulkan, pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, ada analisa data tersebut. Jadi setelah kita mengumpulkan data tersebut, kita dapat menganalisa data-data anak-anak tersebut ya. Dan terakhir, menyiapkan laporan akhir. Setelah pembelajaran, kita dapat mengetahui kebutuhan apa yang akan kita butuhkan. Jadi menyiapkan laporan akhir setelah pembelajaran. Jadi dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya yang pertama, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil tujuan yang lebih baik. Adapun belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kebutuhan itu ada dua, juga kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Terus kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Nah, metode pengukuran kebutuhan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode internal, yang kedua deduktif, dan yang ketiga klasik. Terus Morrison membagi fungsi analisa kebutuhan sebagai berikut: mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Terus mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Terus menyajikan prioritas untuk memilih tindakan. Pengumpulan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Terima kasih semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tindakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.